Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Saryatun dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM akhiran 14. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat yang di dalamnya mencakup tentang 1. Dasar-dasar filsafat, 2. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama, 3. Sejarah awal perkembangan filsafat, 4. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, 5. Mengenal filsafat klasik, 6. Mengenal filsafat ilmu. Langsung saja ke poin pertama, yaitu dasar-dasar filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Adapun pengertian dari filsafat adalah berpikir. Arti dari kata berpikir di sini yaitu menggambarkan tentang segala sesuatu yang ada, mulai dari keberadaan Tuhan, alam semesta, hingga makna kehidupan. Lanjut, ciri-ciri pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat bersifat rasional, sistematis, komprehensif, dan kritis. Artinya, pemikiran filsafat didasarkan pada akal sehat, memiliki struktur yang logis, berusaha melihat keseluruhan masalah, dan selalu mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Kemudian, objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material. Dalam filsafat, objek material sangat luas, mencakup segala sesuatu yang ada, baik itu konkret maupun abstrak, seperti manusia, alam semesta, dan pengetahuan. 2. Objek formal. Cara filsafat dalam memandang segala sesuatu, yaitu dengan cara rasional, sistematis, komprehensif, dan kritis. Dan yang terakhir, tujuan filsafat. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, dunia, dan kehidupan. Secara singkat, filsafat adalah sebuah pencarian akan kebenaran dan makna hidup yang dilakukan dengan cara berpikir kritis dan sistematis, serta membantu kita untuk memahami dunia dan diri kita sendiri dengan lebih baik. Lanjut ke poin kedua, hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Apa sih hubungan dari ketiganya? Sama-sama mencari kebenaran tentang dunia dan kehidupan. Filsafat mencari kebenaran melalui pemikiran rasional dan kritis tentang eksistensi dan moralitas. Ilmu menggunakan metode ilmiah dan eksperimen untuk memahami fenomena alam secara empiris. Agama berfokus pada keyakinan terhadap wahyu ilahi dan ajaran spiritual. Persamaan dari ketiganya sama-sama mencari kebenaran tentang dunia dan kehidupan, serta memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup dan perilaku manusia. Meskipun pendekatan dan metode berbeda, mereka semua berusaha memberikan pemahaman tentang tujuan hidup dan moralitas. Filsafat dan agama bersinggungan dalam pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan manusia, meskipun filsafat lebih rasional dan agama lebih berbasis wahyu. Sedangkan filsafat dan ilmu bersinggungan dalam upaya memahami realitas, namun ilmu lebih berfokus pada aspek empiris sementara filsafat mencakup pertanyaan yang lebih mendalam. Ilmu dan agama juga sering bersinggungan dalam hal etika ilmiah atau pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Lanjut poin 3. Sejarah awal perkembangan filsafat. Filsafat berkembang dari mitologi yang sebelumnya menjadi cara utama manusia dalam menjelaskan dunia. Pada masa awal peradaban, manusia memahami fenomena alam dan kehidupan melalui cerita-cerita mitos yang seringkali melibatkan dewa-dewa dan kekuatan supernatural. Misalnya, di Yunani, mitos tentang dewa-dewi seperti Zeus dan Hera digunakan untuk menjelaskan fenomena alam. Namun, seiring waktu, muncul pemikiran rasional yang mencoba menjelaskan dunia tanpa mengandalkan mitos. Filsuf pertama mulai bertanya tentang asal-usul dunia, sifatnya, dan prinsip-prinsip dasar yang nyata. Pemikiran filsafat Prasokrates. Filsafat di Yunani dimulai sekitar abad ke-6 SM, dengan para pemikir yang dikenal sebagai presokratik atau filsuf Prasokrates. Mereka berusaha mencari penjelasan rasional tentang alam semesta tanpa merujuk pada mitos. Thales adalah bapa filsafat yang menganggap air sebagai unsur dasar alam semesta. Heraklitus berpendapat bahwa segala sesuatu selalu berubah. Pythagoras menekankan angka dan matematika sebagai prinsip dasar alam. Parmenides berpendapat bahwa perubahan itu tidak ada,
dan realitas yang sejati tidak berubah. Demokritus mencetuskan teori atomisme bahwa segala sesuatu terdiri dari partikel kecil. Mereka semua berfokus pada penjelasan rasional tentang alam semesta, yang menandai transisi dari penjelasan mitologi ke pemikiran filsafat. Lanjut poin keempat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat dianggap sebagai induk dari ilmu pengetahuan karena semua ilmu awalnya berasal dari pemikiran filsafat. Pada awalnya, filsuf seperti Thales, Pythagoras, dan Heraklitus mencoba menjelaskan alam semesta secara rasional dan empiris, bukan dengan mitos. Pemikiran ini membuka jalan bagi perkembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik. Seiring waktu, filsafat membagi pengetahuan ke dalam kategori-kategori seperti metafisika, epistemologi, dan etika. Dari sini, cabang-cabang ilmu pengetahuan pun mulai berkembang, seperti fisika, biologi, matematika, dan psikologi, yang sebelumnya merupakan bagian dari filsafat alam. Filsafat juga melahirkan ilmu sosial, seperti sosiologi dan psikologi, yang fokus pada pemahaman manusia dan masyarakat. Pada abad ke-16 dan ke-17, revolusi ilmiah membawa perubahan besar dengan tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo, Kepler, dan Newton yang menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena alam. Ini menandai pergeseran dari penjelasan filsafat ke pengembangan ilmu alam dengan pendekatan yang lebih eksperimen dan terukur. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan semakin terpisah dari filsafat, mengembangkan metodologi dan fokusnya sendiri. Meskipun demikian, filsafat tetap berperan penting dalam memberikan landasan teoritis, metodologis, dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di abad ke-19 dan ke-20, filsafat terus menjadi panduan dalam pemahaman dan pengawasan perkembangan ilmiah, terutama dalam bidang filsafat ilmu dan etika ilmiah. Lanjut poin kelima, mengenal filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada periode pemikiran filsafat di Yunani kuno sekitar abad ke-6 SM hingga ke-4 SM yang menjadi dasar filsafat barat dengan tokoh utama seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates. Pokok pikiran Socrates menekankan pencarian kebenaran melalui dialog dan introspeksi diri, dengan prinsip, kenalilah dirimu sendiri, dan percaya bahwa hidup yang baik berasal dari moralitas dan pengetahuan tentang kebaikan. Plato. Pokok pikiran Plato mengembangkan teori dunia ide, yang menyatakan dunia fisik hanya bayangan dari dunia ide yang sempurna, serta mengusulkan negara ideal yang terdiri dari 3 kelas untuk mencapai keadilan. Ia juga percaya pengetahuan sejati hanya bisa dicapai dengan akal budi, bukan dengan panca indera. Aristoteles. Pokok pikiran Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman dan pengamatan dalam pengetahuan, serta mengembangkan teori 4 penyebab untuk menjelaskan segala sesuatu. Dalam etika, ia berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai melalui kebajikan dan tindakan rasional, sementara dalam politik, negara yang baik adalah yang memfasilitasi kebahagiaan dan pengembangan kebajikan warganya. Lanjut poin ke-6, mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pemikiran yang mencoba memahami ajaran Islam dengan menggunakan akal dan logika filsafat. Ini menggabungkan prinsip-prinsip agama Islam dengan cara berpikir rasional untuk menjawab pertanyaan tentang Tuhan, alam, manusia, dan kehidupan setelah mati. Faktor munculnya filsafat Islam. Filsafat Islam muncul setelah wilayah Islam menaklukkan Persia, Mesir, dan Yunani, yang membawa pengaruh besar dari pemikiran filsafat Yunani. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan, interaksi dengan filsafat dari agama lain, dan kebutuhan untuk memahami wahyu dengan cara rasional juga menjadi faktor penting dalam berkembangnya filsafat Islam. Objek filsafat Islam. Filsafat Islam membahas beberapa hal utama, yaitu Tuhan, alam semesta, manusia, kehidupan setelah mati, dan etika. Filsafat ini berusaha memahami sifat Tuhan, asal-usul alam, tujuan hidup manusia, serta bagaimana manusia seharusnya hidup dengan menggunakan wahyu dan akal. Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam. Para filsuf Muslim memiliki pandangan berbeda tentang penciptaan alam, tetapi sebagian besar setuju bahwa alam diciptakan oleh Tuhan,
Al-Farabi berpendapat alam tercipta dari Tuhan yang pertama, yaitu pengetahuan Tuhan. Ibnu Sina mengatakan alam berasal dari Tuhan secara bertahap, sedangkan Al-Ghazali percaya alam diciptakan oleh Tuhan setiap saat. Ibnu Rushd menerima gagasan alam yang berasal dari Tuhan. Namun ia juga percaya bahwa manusia dapat memahami alam melalui akal, tanpa bertentangan dengan wahyu. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.